Ya Abdullah, apakah Anda mendengar panggilan adzan? Naam ya Rasulullah. Kalau demikian tidak ada rukhsah untukmu. Akhirnya Ibnu Umi Maktum ya Abdullah tadi dari rumahnya dikasih rapia. Kalau zaman dulu ikatan itu dari kain-kain yang disobek-sobek, jauh itu rumahnya 6 kilo, ditarik dari rumah sampai ke masjid tiap hari. Karena apa? Adzannya Bilal itu mencapai 6.000 meter suaranya tanpa speaker. Ini sudahlah pakai speaker, kadang-kadang dekat masjid. Pas adzan, salatu khairum minan naum, kata dia, sholat itu untuk orang-orang yang nom-nom, yang muda-muda, gundulmu. Jadi walaupun 6 kilo adzannya Bilal sampai Umi Maktum menarik tali supaya setiap dengar adzan dia bisa datang. Itu orang buta, kita buta, tidak lumpuh, tidak keluarga punya rumah dekat masjid. Nah, dalam fikih sebatas apa yang termasuk qaribum minal masajid, orang-orang yang dekat dengan masjid? Kata Nabi, orang yang dihitung dekat dengan masjid itu, rumah dengan masjid itu ada jarak 40 rumah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi di atas lapak. Jawabnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ayo sebut nama Allah, zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyaikhina wa muallimina wa talabana wa talibatina min yaumina hadha ila
Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulub Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Hadratul Muhtaramin, segenap yang hadir dari aparat pemerintah, pengurus masjid dan segenap pengurus RT RW sampai pada para RT, nah, biar saya anak-anak nggak apa-apa. Nah. Mari kita perhatikan diri. Ini ngajinya cepat saja, jam 10 selesai mudah-mudahan. Ini Isra Mi'raj Bapak Ibu, satu yang perlu kita perhatikan ya. Oleh Isra Mi'raj Rasulullah ya, dari Sidratil Muntaha adalah sholat 50 waktu. Minta diskon. Door prize. Di door prize 9 kali, tinggal 5 yang belum. Toh begitu orang GMP sholat 5 waktu susah. Betul apa betul? Nama KTP-nya Islam, masjid GM Mujahidin nggak tahu. La ilaha illallah. Tidak ingat ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, yang ini dilukiskan dalam teks hadis. An Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang hamba namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia itu buta, nyuwun sewu, mohon maaf. Dia buta, karena buta dia tidak menikah, tidak punya keluarga. Rumahnya jauh dari masjid. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini orang yang penuh kedaruratan. Mohon maaf ya Rasul, rumah saya jauh dari masjid. Mata saya buta. Tidak ada keluarga saya, sehingga tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Hal hadza fi ma'ashi rukhsatan? Apakah ada rukhsah dalam kehidupanku untuk salat ini ya Rasul? Hampir-hampir Rasul mengatakan, memang secara logika ya, kalau kita kaji, sudahlah buta, nggak punya keluarga, rumahnya jauh. Mungkin kalau nabinya itu kita, ayah ente dapat rukhsah enggak suka salat masjid. Ini Rasulullah. Kemudian ketika menjawab, hampir saja Rasulullah mengatakan, ya gimana ya, Abdullah ibnu Maktum terus keluar dari rumah Rasulullah di tengah di depan pintu. Ketika hampir melangkah keluar, tunggu, ya Abdullah, tunggu dulu, tunggu dul. Ada apa ya Rasulullah? Hal tasmi'un nida? Apakah ente mendengar azan? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal tasmi'un nida? Ya Abdullah, apakah Anda mendengar panggilan azan? Naam ya Rasulullah. Kalau demikian tidak ada rukhsah untukmu.
Akhirnya Ibnu Umi Maktum ya Abdullah tadi dari rumahnya dikasih rapia. Kalau zaman dulu ikatan itu dari kain-kain yang disobek-sobek, jauh itu rumahnya 6 kilo, ditarik dari rumah sampai ke masjid tiap hari. Karena apa? Adzannya Bilal itu mencapai 6.000 meter suaranya tanpa speaker. Ini sudahlah pakai speaker, kadang-kadang dekat masjid. Pas adzan, salatu khairum minan naum, kata dia, sholat itu untuk orang-orang yang nom-nom, yang muda-muda, gundulmu. Jadi walaupun 6 kilo adzannya Bilal sampai Umi Maktum menarik tali supaya setiap dengar adzan dia bisa datang. Itu orang buta, kita buta, tidak lumpuh, tidak, keluarga punya, rumah dekat masjid. Nah, dalam fikih sebatas apa yang termasuk qaribum minal masajid, orang-orang yang dekat dengan masjid? Kata Nabi, orang yang dihitung dekat dengan masjid itu, rumah dengan masjid itu ada jarak 40 rumah. Pak Parno rumahnya dari sini berapa rumah, Pak? Pak rumah. Pak Parno berapa rumah dari sini, Pak? Cuma 6. 6 rumah. Tapi ada kan bagai La ilaha illallah. 6 rumah. Pak Parno sehat. Adzan nih nggak pakai, kalau nggak pakai speaker mungkin nggak dengar nih adzannya orang sekarang. Zaman Bilal kalau adzan naik Ka'bah, naik menara. Ini yang menaranya yang di atas speaker. Adzan pasti dengar. Tidak juga ke masjid. La ilaha illallah. Kata Nabi, la sholata liman jaril masjidi illa fil masjid. Kalau saya tegasi dengan bahasa tegas, gak sah sholat orang yang rumahnya dekat masjid, sholatnya kok gak di masjid, gak sah. Tapi karena saya manusia biasa, saya bilang gini aja, tidak sempurna sholatnya orang yang rumahnya dekat masjid tapi sholatnya tidak di masjid. La ilaha illallah. Padahal Nabi berkata di dalam kajian kitab fikih mabadi yang biasa untuk anak-anak ini, ada satu hadis pedoman kita. Khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad mayyati bihinna falaysa walam yudayyi minhunna syai'an istighfafan kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Ini janji Allah. Siapa saja salat 5 waktu yang diwajibkan Allah kepada para hamba, siapa saja yang mendatanginya, artinya mengerjakan salat 5 waktu tanpa meremehkannya. Meremehkan itu ya rumahku banyak alasan, pokoknya sholat, datang ke masjid, dekat masjid. Nanti di masjid imamnya cepat, Pak Ustadz, saya sampai masjid sudah baru Allahu Akbar dah assalamualaikum, tetap dapat pahala 27, asal masih tetap dapat jamaahnya. Pamannya sudah Allahu Akbar, ini tahiyat akhir nih, Allahu Akbar, tahiyat akhir, baru mau duduk dah assalamualaikum, ini udah mau jamaah ini, masuk jamaah ini, dihitung 27 derajat. Maka rugi jika kita ada kesempatan kita tidak sholat. Karena kalau orang itu sholat, dijanjiin Allah masuk surga, dan innallaha la yukhliful mi'ad.
Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Tidak kayak si itu. Jadi janji Allah pasti. Maka sholat adalah sama dengan kita mengikat janji dengan Allah Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam surganya. Cuman kalau kita sholat menjadi orang yang soleh, alhamdulillah. Jadi orang yang rajin, alhamdulillah. Jangan merasa paling rajin Bapak Ibu. Ya, kita ini sudah mendeklarasikan diri di dalam doa iftitah kita. Doa iftitah kita pakai apa Bapak Ibu? Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata minal masyriqi wal maghrib. Ada yang kayak gitu? Boleh. Itu kalau di kampung dibilang itu iftitahnya orang Muhammadiyah. Enggak apa-apa. Itu iftitahnya Rasulullah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata minal masyriqi wal maghrib. Saya ini ketua NU, wakil ketua NU Kota Batam kemarin. Ya saya kadang-kadang Allahumma ba'id baini. Yang sering tetap kabiro. Apal kabiro Bapak Ibu? Kabiro walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, saya ingin tanya, untuk Allah apa milik Allah? Jawab. Untuk Allah apa milik Allah? Ada yang untuk Allah dapat hadiah. Untuk Allah apa milik Allah? Sekarang kita review cara pandang kita. Ketika kita maknai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Sholat itu susah loh Bu. Saya sampai setua ini sholat itu nggak bisa khusyuk. Saya itu kalau sudah Allahu Akbar, lagi kabiro walhamdulillah, pau, la ilaha illallah, dengar saya pau, saya bilang pau kau, saya bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saya. Siapa? Nah saya nih. Ngakuin. Siapa? La ilaha illallah. Kalau sudah Allahu Akbar, ibu-ibu nih, tadi komporku sudah mati apa belum? Sana, bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini mah paling nggak jauh beda. Sama. Apalagi hujan kerotok-kerotok, ya Allah jemuranku, ya Allah. Apakah pantas ketika sholat seperti itu kita persembahkan kepada Allah? Halo? Padahal Allah sendiri tidak butuh sholat kita. Ingat itu. Allah tidak butuh sholat kita. Allah itu hanya seolah-olah seperti menyediakan rekening. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah wa in asatum falaha. Siapa orangnya? Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu dicatat oleh malaikat di rekening masing-masing, ya. Nanti
pada hari kiamat akan diberikan nih, kebaikanmu tercatat semua. Wa in asatum falaha, dan keburukanmu tercatat semua. Allah ndak butuh, sebab di dalam hadis qudsi di muqaddimah Nasaihul Ibad, ya, kata Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku semua. Hamba Allah itu ya semua, jin dan manusia. Andaikan seluruhnya jin dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat sholat semua, taat semua, Allah tidak tambah gagah, Allah tidak tambah mulia. Tetap Allah ya mulia dari sejak sampai kapanpun. Atau sebaliknya, seluruh manusia maksiat semuanya, Allah pun tidak akan berkurang keluhurannya, tidak akan berkurang kedikdayaannya, tidak akan berkurang kemahaannya, segala kemahaan. Karena itu sholat ini ya untukmu sendiri, berbuat salah ya untukmu sendiri. Wa malam ya'ti bihinna falaisa indallahi ahdun insya'a adabah au insya'a ghafarolah. Kalau orang tidak sholat, yang penting Islam umpamanya, kalau dia tidak sholat ya Allah tidak berjanji apakah diampuni atau diazab, itu urusan Allah, kita tidak bisa kemudian menjas kok nggak sholat neraka, urusan neraka nanti. Nah, yang penting kita doakan yang belum sholat mudah-mudahan cepat sholat. Nah, lagi lillahi rabbil alamin, yang semestinya adalah milik Allah, bukan untuk Allah. Toh hidup kita ini kadang-kadang nih, sebelah sana itu pojokan sana ada 3 ibu-ibu ngerumpi, punya grup WA 3 diva. Itu orangnya ketawa Pak. 3 diva kerjanya apa? Ngerumpi. Tetangganya beli kulkas, panas dia. La ilaha illallah. Lah hidup kayak gitu untuk Allah. Atau ibadahnya, sedekahnya untuk Allah. Sedekah kadang-kadang kita ini suka diumumin 10 juta dari hamba Allah. Ini merasa nih 10 juta dari hamba Allah, pasti itu saya. Itu pasti saya, nggak ada orang GMP nyumbang 10 juta. Itu pasti saya. Padahal yang disebut hamba Allah, tapi yang menyumbang merasa itu pasti hilang. Kayak gitu ya Allah, la ilaha illallah. Matiku, ya matikan milik Allah, hidup mati. Nah, karena itu kita harus berterima kasih. Kita sholat itu dalam rangka kita bersyukur karena kita diberi hidayah sholat. Kita diberi karunia sholat. Maka ingat, ya, ingat Said Ali Zainal Abidin itu sholat itu 1000 rakaat. Kenapa? Karena sadar sholat ini pemberian Allah. Bisa sholat 2 rakaat, bersyukur ya Allah, saya bersyukur bisa sholat ya Allah, sholat lagi, pokoknya selesai sholat merasa bersyukur, sholat dia. Nah, mohon maaf kalau Allah cabut kekuatan kita, kira-kira kita bisa sholat apa tidak? Kita mau ke masjid kena stroke, habis kita bisa sholat ke masjid tidak? Ketika kita sholat itu sebenarnya siapa yang sholat? Pinjaman Allah kepada kita, ya, kita dipinjamin kesempatan. Dan sesungguhnya Allah pengen memberikan karunia kepada orang-orang yang sholat, ya. Bahasanya gini, kita ini seperti orang yang ikut majikan yang kaya raya, baik banget orangnya. Walaupun kita nggak bekerja, kita sebagai hamba nggak bekerja, diberi. Kita maksiat mungkin nyuri harta bendanya,
juragan kita, majikan kita, dia nggak marah, saking baiknya. Tapi ada kotoran-kotoran di depan rumahnya, kita nggak nyapu, dia juga nggak marah. Andekan kita ikut majikan seperti itu, Masya Allah. Terus kita maunya terus bisa nyapu, bersihin lah. Terus nanti pantaskah kita minta upah? Bos, saya sudah nyapu. Padahal kalaupun kita tidak nyapu, kita tidur aja, makan tidur. Bos kita tidak marah, udah puas-puaskan. Kita bisa nyapu sebentar, bos minta upah. Kalau bos bilang gini, ente ini sudah kubiarkan nih, hidup ikut saya, makan ikut saya, tidur rumah semua saya kasih. Masa kau nyapu sedikit aja minta upah? Kau ini hamba kayak mana? Dan andekan majikan itu adalah Allah, kita sudah diberi hidup, diberi oksigen bebas, mau apa saja ramah salah. Terus kita bisa sholat pun itu pemberian dia. Apa kita pantas minta surga? Ya Allah, aku minta surga. Padahal gerakan kita adalah pemberiannya. Sujud kita pemberiannya. Apakah pantas kita minta surga? Tidak pantas, Bapak Ibu. Jadi bagaimana, Pak? Udah pokoknya sholat jalani. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sholatnya seperti itu, ya sudah sholat saja. Walaupun ketika Allahu Akbar, sate padang, pau, tung, es tung, semua, ya udah nggak apa-apa. Seberapapun sholat kita jalani itulah. Mudah-mudahan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pengabdian. Amin Allahumma. Salli wa salim daiman ala mada. Salli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. صلي وسلم دائما على مدى. صلي وسلم دائما على مدى. والآل والأصحاب من قد وهدى. والآل والأصحاب من قد وهدى. عجلوا بالصلاة قبل الفوت. عجلوا بالصلاة قبل الفوت. وعجلوا بالتوبة قبل الموت. وعجلوا بالتوبة قبل الموت. صلي وسلم دائما على المدى. صلي وسلم دائما على المدى. والآل والأصحاب من قد وعدا. والآل والأصحاب من قد وعدا. Ya salat sebelum terlambat. Salat
Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus menjalankan sholat. Kalaulah sudah bisa menjalankan sholat, jangan merasa paling hebat sholatnya. Tidak, itu adalah karunia Allah. Syukur kita mampu mendoakan kepada mereka-mereka yang belum melangkahkan kaki ke masjid, yang belum sholat, ajak sholat. Ya, kasih kesempatan. Nah, bagaimana caranya supaya mereka-mereka bisa, bagaimanapun caranya kita ajak. Bila perlu sediakan kenduri, datangkan bagaimana mereka bisa datang setelah kenduri sholat. Nah, bisa ngobrol ngopi, setelah itu sholat. Kita ingat itu ada masjid di Jogokarian atau Masjid Al-Falah dekat kampung saya. Untuk kemakmuran jamaah apapun dilakukan. Ya, untuk kemakmuran jamaah apapun dilakukan. Sampai dibuatkan penginapan. Nah, sini nih ada tempat-tempat ngopi enggak, Pak? Oh, ada. Ada yang ngopi juga. Nah, ada tempat ngopi enggak ada kopinya ya sama aja. Di tempat saya alhamdulillah, dan orang-orang nih terinspirasi. Tempat saya itu masjid, depan masjid kita buatkan gedung serbaguna, ada dapurnya. Jadi saya pikir begini Bapak Ibu, tapi mungkin beda. Di sana itu rumah kan 6-10. Jadi paling kita masuk udah 10 meter mentok, rumah habis rumah. Atau ruang tamu kadang-kadang cuma 2,5 meter kali 2,5 meter, sempit, selonjor saja sulit. Maka kita kasih tempat di depan masjid itu aula. Siapapun boleh di situ mau ngopi, ngobrol apa saja. Bukan di masjidnya, di aulanya. Aula mau ngomong apa silahkan. Mau ngopi ada kopi. Alhamdulillah semua tiru-tiru. Tujuannya memakmurkan masjid. Bapak Ibu jangan curiga itu duit apa. Kalau sumbangkan itu infak demi kemakmuran masjid, tidak sia-sia. Nyun sewu mohon maaf, gara-gara kita kasih kopi, orang yang jarang sholat kemudian rajin sholat, dan kebetulan itu kopi dari Bapak Ibu, pahala tidak terhingga Bapak Ibu. Jangan curiga mulu sama pengurus masjid, nih bendara nih duitnya untuk beliin kopi orang ngobrol. Bukan sekedar ngobrol. Amin Allahumma. Untuk memancing orang jamaah ketika lagi ngobrol nanti dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu, cepat-cepat wudhu. Bapak ibu bapak yang jauh-jauh, yang kira-kira dari maghrib sampai isya mau pulang jauh, di blok H atau di blok G, nggak usah pulang. Maghrib isya udah di sini aja. Di mana Pak Ustadz? Ada itu tempat ngopi. Bikin kopi, ngobrol, syukur-syukur ada ustadznya ngaji. Wal maqalatur tasi'ah. Al-babul khamis. Ini Nasaihul Ibad. Bab yang kelima, bab tentang 55. Al-maqalatut tasi'ah, maqalah yang ke-9. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As. Khamsun mangkunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Jadi ngaji, ngopi sambil ngaji. Ngopi itu ngolah pikiran supaya bisa ibadah. Ngolah pikiran bisa ibadah. Membetulkan ibadah kita. Apa? Al-awwaluha, yang pertama, sa'idah fid dunya wal akhirah. Kalau orang punya akhlak 5 hal ini, dia dijamin selamat dunia akhirat. Yang pertama, awwaluha ayat qura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Senantiasa senang
berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin, kapanpun. Jadi pindah rumah zikir tahlil la ilaha illallah, mau menikah zikir tahlil, pokoknya acara apa saja zikir tahlil. Kenapa demikian? Kata Nabi, walaisa amalun, laisa amalun ahabbu ilallahi wa rasulih wala anja. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah wala anja, dan tidak ada amalan yang paling dapat menyelamatkan min sayyi'atid dunya wal akhirah, dari keruwetan dunia akhirat, illa min dzikrillahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah ta'ala. Nah, zikir acara apa saja zikir. Lebih-lebih kalau masjidnya acara apa saja, kampung kita senantiasa diisi zikir. Kata Allah ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Akhirnya ketemu kawan seneng, hatinya tenang, tidak ribut, tidak ada iri dengki, tenang, hatinya tenang. Rukun dengan tetangga kiri kanan karena merasa satu frekuensi. Maka itu penting hadirin. Yang terakhir ini tadi, ini udah jam 10 lewat sedikit. Nah, 5 menit lagi ada satu hadis dari Nabi SAW. Ya. Man sholla sholawatil khamsi ma'al jamaah falahu khamsu asya. Siapa saja sholat 5 waktu dengan jamaah, dia mendapatkan 5 hal. Yang pertama, la yusibuhullahul faqra fid dunya. Tidak akan ditimpakan rasa fakir di dunia ini. Tidak akan merasa kekurangan. Kenapa tidak merasa kekurangan? Karena nafsunya sudah berdamai dengan dirinya. Oleh sebab apa? Barokahnya sholat jamaah. Fakir di sini bukan fakir pemaknaan secara fikih. Fakir secara fikih itu orang yang nggak bekerja, nggak punya penghasilan, hidupnya susah. Bukan. Fakir aitomak. Fakir itu perasaan rakus. Mohon maaf. Di sebelah sana orang sudah punya mobil, sudah punya motor, ada pendaftaran keluarga miskin, daftar. Ada di sini, Pak? Ada. Orangnya hadir. Dipoto, Pak, dipoto. Ini mumpung ada Pak Sekcam ini. La ilaha illallah. Mobil sudah punya, motor sudah punya, rumah sudah ada. Ada pendaftaran keluarga miskin, daftar. Itu namanya tomak. Bahasa orang Melayu bilang congok. Apa? Sama. Oh, tamak ya, tamak. Tamak itu bahasa Melayu, bahasa Arabnya tomak. Tomak itu to, mim, ain. Hurufnya lubang semua. Artinya apa? Memang congok dia. Semua sudah ada. Mohon maaf. Kita lihat aja kalau antri makan, rebutan, la ilaha illallah. Mudah-mudahan di sini tidak ada beda. La ilaha illallah. Nanti kita mau lihat kalau ada makan nanti, tengok itu rebutan atau tidak itu. Kalau rajin sembahyang 5 waktu akan merasa kalau rezeki nggak akan kemana, ya kan? Coba rasain hidup kita ini. Masya Allah, mungkin memang dulu waktu kita masih pengantin baru mikir, ya Allah nanti saya bisa beli beras enggak ya Allah nih. Udah jalani aja. Walaupun sampai hari ini kita belum pernah beli beras, yang beli orang rumah masalahnya, ya kan? Kita nggak pernah, nggak anak ya alhamdulillah bisa sekolah, anak bisa kuliah semua. La ilaha. Apakah begitu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena orang rajin sembahyang. Nah, layu lal faqra fid dunya yang pertama, tidak akan ditimpa rasa kekurangan. Apalagi tetangga kiri kanan sama-sama
Nanti Bu nggak punya daun ubi, itu daun ubi. Kalau di kampung itu daun ubi kita ngambil punya tetangga itu bebas. Cabai silahkan, itu ada tanaman gitu. Enggak, orang sebelah sana itu cabai itu dibeli nanti untuk hiasan saja. Nah, dihiasan saja. Kalau ada anak kecil ngambil, jangan diambil. Nah, itu hiasan. Kedua, yarfa'ullahu anhu adabal qabri. Tidak akan disiksa di dalam kubur. Kenapa? Ya, bagaimana mau disiksa? Apalagi ada di dalam dirinya hafalan-hafalan walaupun surat pendek. Merekalah yang menjadi pembela kita. Kalau ditanya man rabbuka, kata kiai-kiai, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rombongan gitu kan. Pak, masa Tuhan rombongan? Maksudnya bukan Tuhan rombongan. Saya ini rombongannya Pak Azhar. Oh Azhar, oh, imam masjid Al-Mujahidin, iya. Nah, terus bagaimana saya membuktikan bahwa kamu adalah jamaahnya Pak Azhar? Ya sampean panggil sendiri. Dipanggil malaikat Pak Azhar. Sebab apa? Di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang kalau rajin sembahyang apalagi berjamaah, masya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring ke hadapan Allah, dimasukkan ke dalam surga dengan rombongan-rombongan. Yang penting kita punya rombongan. Walaupun sholat kita belum betul-betul amat, kalau kita berjamaah berarti kita ikut rombongannya Pak Imam. Imamnya siapa? Ada Pak Azhar, ada Pak Ardianto, apalagi min hafidil Quran. Oh sudah, maman itu. Pokoknya ditanya siapa? Man rabbuka? Pak, aku rombongannya Pak Azhar, Pak Malaikat. Azhar siapa? Imam GMP. Mana orangnya? Panggil sendiri. Saya tanda tangan. Nah, dipanggil Pak Azhar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kalau kita rajin sembahyang berjamaah, yarfa'ullahu adabal qabri, dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu yamini. Nanti sekali lagi apa saja amalan kita, sekali lagi amalan kita akan dicatat, diberikan saat di mahsyar. Semua catatan amal ada, amal baik, amal buruk ada. Nah karena itu nanti siapa yang rajin sembahyang berjamaah 5 waktu, catatan amalnya diterima dengan tangan kanan. Kalau orangnya nggak pernah sembahyang, tangan kanannya dibelenggu, nerima tangan kiri terbalik, pertanda hidupnya celaka berikutnya. Yang keempat, yang keempat wa yamuru ala sirati kal barqil khatib, akan melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, das itu langsung sampai di depan pintu surga. Tidak kayak orang-orang yang sholatnya jarang-jarang, lewat siratal mustaqim baru masuk terpeleset masuk neraka. Masalakakum fi sakor. Hei bro, kenapa ente masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku tidak sholat, pada rumahku dekat masjid, dengar azan aku enggak sholat. Neraka sakor tempatnya. Surat Al-Muddatsir ayat 37 sampai 42. Nanti dilihat. Masalah kakum fisakor. Hei bro, bisa saja itu tangga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Kenapa ente masuk di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Aku jarang sedekah kepada orang-orang miskin.
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin. Aku pun mendustakan apa kata ustadz, apa kata ulama, apa kata Allah. Enggak percaya aku. Hatta atanal yakin, sampai datang kematian baru terbelalak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas ketika Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Ketika napas tinggal 1, 2, anaknya udah di sampingnya, Pak, nyebut Pak, but. Nyebut itu la ilaha illallah Pak, bukan but. Bapak ini ya habis nggak jarang berzikir, disuruh nyebut bilang but. Nyebut itu zikir. Maka lakinu mautakum, talkin orang yang akan mati. Nah, bagaimana cara mentalkinnya? Kalau dalam rangka sakaratul maut, talkin. Kalau sudah berkata la ilaha illallah sekali, udah. Karena man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, masuk surga dia. Nah, maka kalau dia masih bisa ditalkin, diingatkan la ilaha illallah, ingatkan. Setelah itu jangan diajak ngobrol, biarkan dia menghadapi malaikat. Kecuali nanti teriak-teriak, ya Allah, Mbak Pak semua tetangga dipanggil, Kang, iki sapa, ini siapa, ya Allah. Baru setelah itu datangi, bacakan biar tenang Yasin. Setelah tenang ditalkin lagi. Kalau la ilaha illallah berat, Allah. Kalau sudah bilang Allah, sudah. Jangan terus, ayo Pak, Allah. Saking kita ini khawatirnya gitu kan. Cepet Pak, ya Allah, Pak, Allah. Sibuk dia dengan malaikat itu, jangan kita ganggu. Pokok dia sudah mengucap la ilaha illallah atau mengucap Allah sekali, maka itu menjadi kunci terakhir dia berkata kalimat tauhid, masuk surgalah dia. Yang terakhir, orang yang rajin sembahyang 5 waktu berjamaah, wa yudkhilullahul jannata bighairi hisab wala adab, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tidak diadab sedikit pun. Bapak Ibu, demikianlah nilai Isra Mi'raj ini. Mari kita terus menjaga sholat kita, ya, menjaga sholat kita, dan terus merasa kita ini bukan siapa-siapa. Semua adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita sadar akan itu, maka insya Allah kepada orang-orang yang belum sholat, kita akan mendoakan mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Jangan pernah menjas orang lain bahwa nggak masuk sholat, nggak sholat, masuk neraka. Kalau masih hidup, segala kemungkinan bisa terjadi. Kita tahu Umar bin Khattab dulu siapa? Didoakan Rasulullah masuk Islam. Kita boleh mendoakan orang-orang siapa saja, orang-orang kafir, supaya mendapatkan hidayah dan masuk Islam ketika dia masih hidup, boleh. Boleh. Oh, mudah-mudahan tetanggaku masuk Islam, tidak apa-apa, doakan. Makanya kadang-kadang saya kalau mohon maaf ini nggak sepaham nggak apa-apa, tapi niat saya itu selamat tahun baru, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Siapa tahu dengan itu mereka mendapat hidayah, kita tidak tahu rencana Allah. Jangan kemudian haram mengucapkan itu, haram bahmu kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع من حضر في هذا المجلس اللهم يا اللهم ارزقنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma ya Allah yang maha pengampun ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa guru-guru kami ya Allah ampuni dosa anak-anak kami ya Allah ampuni dosa suami-suami kami ya Allah ampuni dosa istri-istri kami ya Allah ampuni dosa semua orang yang berdosa ya Allah yang senantiasa berharap ampunanmu ya Allah yang senantiasa meyakini kepada zat yang tidak dapat memberi ampunan kecuali hanya Engkau ya Allah ampuni kami semua ya Allah dan mereka ya Allah berikan hidayah kepada kami ya Allah berikan hidayah kepada kami dan mereka ya Allah yang belum melangkahkan ke masjid ini ya Allah yang belum melangkahkan kakinya ke masjid ini ya Allah bukakan hatinya ya Allah bukakan hatinya dengan caramu ya Allah dengan cara yang indah darimu ya Allah Allahumma ya Allah Allah maftah alaina futuhal arifina bihikmatik ya Allah bukakanlah hati kami ya Allah dengan senantiasa dapat bermakrifat kepadamu ya Allah ampuni ya Allah kumpulkan kami ya Allah kepada golongan orang-orang yang Engkau ridhoi ya Allah kepada golongan orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan mencari ridhamu ya Allah Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah
Kami mohon kepadamu ya Allah, tenangkanlah hati kami ya Allah, tenangkanlah nafsu kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bil liqa'ik ya Allah. Teruskan tanamkan keyakinan kepada hati kami ya Allah, bahwa kami akan berjumpa denganmu ya Allah, melalui perjumpaan yang indah ya Allah. Ya Allah, karuniakan qanaah ya Allah, karuniakan qanaah dan rasa syukur di hati kami ya Allah, atas segala pemberianmu ya Allah. Jadikanlah hati kami ridho ya Allah, jadikanlah kami ridho ya Allah terhadap takdirmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang penuh barokah dan penuh rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Pisahkanlah kami dengan penuh cinta dan harapan akan syafaat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil qabul, Allahumma bil qabul, Allahumma bil qabul jami'i sul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu maghfiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala